Selamat sore Susi, apa kabarnya? Iya, sangat baik, tapi hari ini IHSG kurang baik nih ya, sama-sama merah. Oke, nah pertanyaannya kenapa sih pergerakan hari IHSG hari ini kurang baik? Apakah memang tersengat aksi profit taking setelah menyentuh beberapa kali all time high-nya di 8.100-an atau ada sentimen lain yang menekan IHSG? Sebenarnya kalau sentimen buruk sih justru menurut saya nggak ada ya gitu ya, karena paling hanya kekhawatiran bahwa mungkin The Fed masih menimbang apakah akan memangkas suku bunga. Tapi kan sebenarnya kalau dari domestik menurut saya masih oke-oke aja. Mungkin hanya sedikit ada kekhawatiran akan terjadinya lagi defisit fiskal. Makanya kalau kita lihat rupiahnya tuh makin anjlok gitu Betul. ya. Padahal sementara kalau kinerja IHSG di sepanjang bulan ini masih cukup baik loh, masih naik sepanjang bulan September itu di hampir 3%. Cuman kalau hari ini memang banyak sektor yang kalau saya melihat ada aksi taking profit gitu ya. Yang terutama adalah dari saham-saham emas gitu ya. Emas ini kan kemarin kenaikannya udah lumayan tajam, harga saham-sahamnya juga udah naik tinggi, akhirnya hari ini mulai terkoreksi, makanya basic industri hari ini turunnya paling tajam saat hingga 3%. Itu di dalamnya ya memang ada Antam turun udah 8%. Kemudian tadi MDKA turun 9%. Jadi memang dominan di sini isinya adalah saham-saham emas yang akhirnya mulai melakukan aksi taking profit karena ya sudah valuasinya udah kemahalan gitu. Oke. Kemudian habis itu kalau kita lihat juga hari ini ada transportasi yang mulai turun, salah satunya ada Garuda Indonesia juga hari ini justru turunnya lumayan tajam ya 9%, hanya saham-saham rokok yang hari ini masih bertahan menguat, tapi kan memang market cap-nya nggak terlalu besar, akhirnya nggak bisa menunjang IHSG. Dan juga di sektor properti hari ini sebagian masih ada yang menguat ya, karena memang efek dari pemangkasan suku bunga BI. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kalau emiten emas sendiri seperti apa? Hari ini penurunannya kan sejumlah Tajam saham-saham banget. di emiten emas ini kan cukup signifikan. Tapi tadi dari segi valuasi juga sudah kemahalan. Tapi apakah memang prospeknya ke depan ini masih cukup oke untuk saham-saham emas? Kalau menurut saya hingga akhir tahun masih oke, karena kayak masih ada potensi bahwa The Fed kemungkinan akan memangkas 1 hingga 2 kali. Kalaupun 1 kali menurut saya potensi emas untuk nyentuh 3.800 itu kayaknya bukan mimpi lagi, karena kemarin aja udah hampir sedikit lagi butuh beberapa poin lagi untuk 3.800 gitu ya, kan udah sempat 3760 ya. Jadi menurut saya sih harusnya prospeknya masih cukup baik hingga akhir tahun. Tapi kalau untuk tahun depan itu kita balik lagi melihat bagaimana kondisi geopolitik, apakah perang Rusia, Ukraina, dan di Timur Tengah masih lanjut. Jadi kalau menurut saya proyeksinya hingga akhir tahun masih oke. Tapi kalau kita ngomong valuasi memang sebagian sudah ada yang mahal, tapi kalau teman-teman punya harga bawah menurut saya masih oke. Tapi kalau baru ngambil mungkin harus diperhitungkan lagi profil resikonya. Oke, apalagi hari ini pelemahannya cukup signifikan ya, 2-9% ini rata-rata pelemahan di saham-saham emiten emas. Iya betul, 3%. Kalau saham-saham rokok sendiri seperti apa? Karena kan memang ada sentimen terkait dengan cukai rokok yang kemungkinan akan lebih diminimalisir gitu ya di tahun depan oleh Menteri Keuangan baru, ini seperti apa? Apakah memang untuk kedepannya agak cukup sulit nih untuk emiten-emiten rokok untuk sebetulnya bisa mengejar ketertinggalan? Kalau menurut saya harusnya sih ini udah waktu yang baik ya. Tapi kalau untuk saat ini menurut saya masih spekulasi. Karena kan sebenarnya kebijakan ini program-programnya kan belum jelas. Ini kan masih istilahnya baru mau ketemu asosiasi rokok dulu, mau ngobrol dulu, mau mengetahui kondisi lapangannya gimana. Tapi kalau saya melihat harusnya nantinya ketika sudah melihat hasilnya, kan sekarang sebenarnya kenapa penjualan rokok itu terutama tier 1, tier 2 itu turunnya paling tajam ya Sasa. Karena kalah sama penjualan rokok ilegal. Tahu nggak? Rokok tier 1 misalkan satu slot gitu ya, atau satu kotak itu harganya 50.000. Nah, rokok ilegal itu cuman dijual 20.000. Oke, setengahnya. Makanya setengahnya 50%-nya lebih. Makanya kenapa akhirnya rokok-rokok yang tier 1, tier 2 tuh banyak yang turun tajam penjualannya, laba bersihnya juga turun. Bisa kelihatan dari kinerja keuangan seperti gudang garam. Ya karena memang kalah sama rokok ilegal. Nah, di sini pemerintah saat ini terutama Menkyu fokus ingin membasmi rokok-rokok ilegal. Karena per 1 Oktober Sasa bahwa penjualan rokok ilegal tidak boleh lagi di marketplace. Oke, dan yang menjadi highlight hari ini adalah pergerakan rupiah yang bahkan pelemahannya cukup dalam. Ini Ya, seperti apa sih Anda melihatnya? Apakah memang faktornya karena indeks DXY saja atau memang karena lebih dominan karena kekhawatiran fiskal tanah air? Dan Anda melihat ini ada potensi melemah lanjutan atau ini sudah sebetulnya
resistance yang sudah cukup kuat nih untuk tidak bisa ditembus? Menurut saya sih masih ada potensi pelemahan lanjutan ya, bahkan nggak menutup kemungkinan bisa 16.800. Pertama kalau teman-teman lihat indikator namanya CDS, CDS itu adalah Credit Default Swap, itu seperti istilahnya melihat untuk indikator pelemahan investor terhadap Indonesia, melihat bagaimana melemahnya kepercayaan investor terhadap Indonesia itu sudah di level 71 hingga 80, itu sebenarnya sudah di level yang mengkhawatirkan. Berarti di sini ada keraguan nih investor terhadap bagaimana investasi di tanah air karena CDS-nya udah tinggi. Kemudian ditambah lagi Sasa, kemarin kalau kita lihat berdasarkan data APBN yang di tahun 2025 per Agustus ternyata kita tuh masih defisit loh. Defisitnya 321,6 triliun atau itu sekitar 1,35% dari PDB. Nah kalau teman-teman perhatikan kenapa bisa defisit ya karena penerimaan negara dari pajak itu turun. Kalau teman-teman perhatikan pendapatan negara itu hanya terkumpul 1.638,7 triliun atau kisaran 57,2% dari proyeksi tahun ini. Dan realisasinya itu turun 7,8% saat dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu masih besar loh, sekitar 1.777 triliun. Jadi kalau kita lihat masih ada kekhawatiran defisit fiskal lagi, akhirnya outflow-nya keluar lagi, capital outflow-nya keluar lagi asingnya, ya akhirnya mendorong rupiah makin anjlok lagi. Apalagi The Fed kemarin semalam kan Jerome Powell mengatakan bahwa masih berhati-hati untuk memangkas suku bunga, akhirnya indeks dolar naik lagi, ya rupiah makin melemah lagi. Artinya kalau rupiah berpotensi menembus 16.800, seberapa besar kekhawatiran pelaku pasar? Apakah ini juga akan bisa, kekhawatiran ini akan bisa seperti di tahun 98? Kalau kekhawatiran seperti tahun 98 sih menurut saya sih mungkin nggak sampai sedampak sebegitu buruk ya gitu ya. Karena kan mungkin sekarang ada kekhawatirannya adalah banyak program-program pemerintah, stimulus-stimulus pemerintah yang harus mengeluarkan budget besar. Tapi dari satu sisi penerimaannya istilahnya ya justru cenderung turun tapi bebannya meningkat. Nah ini sebenarnya masih menjadi PR pemerintah nih, gimana biar nggak defisit fiskal lagi, investor nggak kabur lagi. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan mirip 98 sih menurut saya enggak ya. Karena tahun sekarang kalau kita melihat sudah banyak program-program dan harapannya ekonominya benar-benar bisa bertahan di atas 5% sehingga nantinya rupiah juga bisa ikut kembali menguat kalau tidak defisit fiskal lagi. Oke, sebentar lagi kita kan akan menutup bulan September. Seperti apa sih proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan rupiah? Ini sejauh mana sih IHSG bisa kembali menembus babak baru? Di satu sisi tadi ada potensi pelemahan rupiah hingga 16.800. Ini akan sejauh mana juga pelemahannya? Kalau rupiah saya masih agak pesimis ya kalau bisa menguat, apalagi balik ke 16.500-an. Mungkin memang masih 16.7, 16.6 gitu atau bahkan bisa 16.800. Tapi kalau untuk IHSG sendiri saya masih optimis sekali masih bisa balik ke 81 atau nembus all time high baru di 8.200. Karena kalau mungkin biasanya di September itu memang secara track record 10 tahun terakhir itu biasanya memang cenderung dominan merah. Mungkin tapi kita nggak tahu nih hingga saat ini kan masih naik 2,7% ya kalau diakumulasi, tapi Oktober itu biasanya adalah bulan yang cukup baik secara track record 10 tahun, biasanya cenderung lebih ada penguatan, sehingga harusnya di Oktober kita bisa happy lagi, bisa cuan lagi, yang penting pilih saham-saham yang baik. Apalagi biasanya sudah mulai masuk ke akhir tahun ada window dressing ya? Ya, window dressing di Desember dan juga kan penutupan di kuartal 3 ya terutama. Jadi masih ada dari sisi booster kinerja keuangan di kuartal 3. Baik, kita harapkan optimisme ini berlanjut ya Susi hingga Harus akhir tahun optimis 2025. dong.